سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah, sebab di 10 hari awal Dzulhijjah, di 10 hari yang istimewa ini, Allah masih memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, hadir di kajian rutin kita, dan Nabi memberikan kabar gembira yang luar biasa bahwa 10 hari awal Dzulhijjah semua amal kebaikan itu sangat dicintai Allah Ta'ala, bahkan lebih baik daripada orang jihad fi sabilillah. Jadi kajian kita hari ini, duduknya kita hari ini itu lebih baik daripada orang nunggak kuda berangkat perang. Kita pegang pulpen itu hari ini lebih baik daripada orang membawa pedangnya untuk jihad fi sabilillah. Ya. Dan yang bisa mengalahkan amal-amal di 10 hari ini adalah orang yang jihad tapi meninggal dalam kondisi syahid. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengisi 10 hari yang tinggal 3 hari, untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, dan salah satu peristiwa yang sangat penting yang selalu kita ingat adalah haji, dan itu kita ingin melaksanakan perintah Allah yang perintah ini
sering mengingatkan kita salah seorang nabi di antara utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita sampai ke bulan Dzulhijjah, salah satu yang patut kita renungkan adalah kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu rahimahullah, dan kenapa kisah itu penting? Ya, kenapa kisah itu penting? Karena kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu adalah kisah nyata untuk kita ambil pelajarannya. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun. Surat Yusuf ayat 111. Jadi dalam surat Yusuf ayat 111 Allah menyampaikan sungguh pada kisah-kisah mereka, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran yang banyak berisi kisah-kisah itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Jadi ini pentingnya kisah orang-orang terdahulu itu agar menjadi pengajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngajari kita itu bukan hanya dengan ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, tetapi salah satu nasihat dari Allah itu berupa kisah. Maka pentingnya kita belajar kisah itu adalah untuk kita ambil nasihat dan pelajarannya. Ya. Dan di dalam Al-Quran ibu-ibu kisah itu pasti nyata, pasti benar adanya. Ya. Karena ibu-ibu rahimahullah, kalau nasihat itu hanya berupa perintah, berupa larangan, itu kadang-kadang kita ini susah melakukannya. Tapi kalau nasihat itu berasal dari kisah, dari peristiwa, jadi kejadian nyata, insya Allah lebih mudah untuk kita melakukannya. Ya. Maka sering-sering baca kisah, sering-sering baca kejadian-kejadian nyata untuk kita ambil pelajaran. Maka Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kisah tentang Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi ibu-ibu, biasanya Nabi yang seringkali kita sebut punya keteladanan itu Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada contoh. Di samping Nabi Muhammad yang Allah badikan sebagai sebuah contoh uswah hasanah, berikutnya yang Allah tegas-tegas mengatakan uswah hasanah juga Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim.
Dan Nabi Ibrahim Allah kemudian gandengkan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim seorang, bukan hanya seorang diri yang bisa kita contoh, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu? Istrinya. Siapa lagi? Anak-anaknya. Itu patut menjadi contoh teladan buat kita. Nah, maka kalau kita ingin hidup bahagia, hidup dengan baik, merasakan kenikmatan, salah satunya harus mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang beberapa keistimewaan Nabi Ibrahim. Ya. Ada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim itu namanya diabadikan dalam sholawat. Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang dipakaikan baju di hari kiamat. Betapa banyak pujian oleh Allah dalam banyak ayat dan Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Satu tentang Khalilullah, ya, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya seorang nabi, seorang rasul, apalagi hamba manusia, tetapi ada kekhususan, keistimewaan. Nabi Ibrahim itu menjadi seorang kekasih Allah, ya. Orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi sampaikan, fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih, kama takhadha Ibrahim khalilan. Dan dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu persis sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ibu-ibu, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Orang yang sangat dicintai Allah. Karena Nabi Ibrahim itu diuji dari orang-orang yang sangat dicintainya. Ujian datang kepada Nabi Ibrahim itu dari orang-orang dekat yang sangat dicintai. Maka Nabi Ibrahim menjadi orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala karena ujian yang berat dialami Nabi Ibrahim. Misalnya, jadi satu, Nabi Ibrahim itu diuji dengan ayah yang dicintainya. Bayangkan, diuji bermusuhan dengan ayah yang dicintai. Bayangkan, itu kalau kita bermusuhan dengan teman itu banyak. Dan kadang-kadang bagi kita itu biasa, dengan teman, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan orang-orang di tempat kerja. Tapi bermusuhan dengan ayah kandung itu beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa itu. Nabi Musa itu bermusuhan dengan ayah angkatnya, Fir'aun. Tapi Masya Allah, Nabi Ibrahim langsung dengan ayahnya, ya, langsung dengan ayahnya, dan itu beratnya luar biasa.
Maka Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena ujian berat. Dan ujian terberat adalah dengan orang-orang yang kita cintai. Suami diuji dengan istri itu lebih berat daripada lelaki diuji dengan temannya. Wanita diuji dengan suaminya itu lebih berat daripada ibu-ibu bermusuhan dengan sahabatnya. Itu beratnya luar biasa. Kalau kita bertengkar dengan keluarga kita itu jauh lebih rumit daripada bertengkar dengan tetangga. Bayangkan dengan ayahnya sendiri, dengan orang yang sangat dia cintai. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim harus meninggalkan kampung halamannya, tempat dia dilahirkan, tempat dia tumbuh besar. Dia diusir. Dan itu ujian yang berat buat Nabi Ibrahim. Ya Allah, diusir bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena berdakwah. Bukan karena melakukan maksiat, tapi karena berdakwah. Kalau orang Musa lari dari negerinya karena pernah membunuh salah seorang penduduk negerinya, lari. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesalahan, ya, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mendolimi siapapun, dan diusir dari kampungnya. Itu beratnya luar biasa. Ya. Nabi Ibrahim harus berpisah dari anaknya Ismail ketika anaknya masih kecil. Bayangkan ibu dengan jadi seorang ibu lahirkan bayi harus berpisah dengan bayi. Itu beratnya luar biasa. Ada sebuah kisah, berapa tidak? Ada sebuah kisah. Ada seorang teman, ya, saudara kandung, ya. Si kakaknya ini punya anak 3. Si adiknya menikah sampai bertahun-tahun tidak punya anak. Ya. Si kakak ini akhirnya istrinya hamil lagi yang keempat. Kondisi ekonominya kurang mampu, akhirnya bersepakat kakak adik nanti anak keempat ini akan diasuh oleh si adik, dibiayai semuanya selama kehamilan sampai ke rumah sakit dibiayai. Ketika anak keempat lahir, ternyata si ibu tidak berkenan menyerahkan anaknya kepada sang adik karena perasaan seorang wanita masih begitu. Bagaimanapun itu berat menyerahkan anak kepada orang lain, walaupun saudara kandungnya, sangat segitunya terjadi. Dan bayangkan ini Nabi Ibrahim harus meninggalkan bayinya di tengah padang pasir, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada tanaman. Itu ujian luar biasa, ujian yang berat. Ini ujian dari orang-orang yang dicintainya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan, ya Allah, itu ujian luar biasa. Itu ujian yang sangat berat. Jadi ujian Nabi Ibrahim itu dari orang-orang dekatnya, dari orang-orang yang dicintainya. Ya.
Maka jadilah Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Maka kalau kita ingin menjadi kekasih Allah saat diuji dengan orang-orang terdekat kita, dan kita harus berhasil dengan ujian itu, ya, dengan ujian itu. Ya. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi yang lain itu diuji dari orang lain. Ya. Nabi Musa diuji dari orang lain. Ya. Nabi Yusuf sebagian diuji dari keluarganya, sebagian besar diuji dari orang lain, dimasukkan sumur, ya, diuji dengan wanita, dimasukkan penjara. Itu semua ujian dijadikan budak dari orang lain. Tapi kalau Nabi Ibrahim ujiannya dari orang-orang terdekatnya. Dan tidak ada ujian terbesar kecuali ujian dalam rumah. Itu luar biasanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, nama Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam sholawat Ibrahimiyah. Dan kalau kita baca sholawat ini, kita baca saat kita sedang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad atau wa barik ala Muhammad. Jadi ada dua riwayat. Ada yang kedua diawali dengan Allahumma barik ala Muhammad, atau langsung wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang diabadikan oleh Allah, yang dibaca oleh umat Islam sedunia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan karena itu para ulama menyampaikan pendapat bahwa sholawat terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah, yang sholawat itu langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sholawat itu yang harus dibaca orang ketika sholat. Dan kalau kita ingin baca sholawat, yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Bayangkan Allah mengabadikan doa yang luar biasa buat Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka ibu-ibu rahimahullah, kalau ingin baca sholawat, terbaik itu baca sholawat Ibrahim, karena langsung dari lisan Nabi SAW, langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini yang terbaik sholawatnya. Dan karena itu ketika baca sholawat ketika sholat, baca pelan-pelan, baca sambil dihayati. Ini sebuah doa yang luar biasa. Ya. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru, jangan sampai tergesa-gesa, jangan asal lisan kita bicara, tapi benar-benar dibaca dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka itu ketika tahiyat jangan tergesa-gesa, ya. Jangan sampai cepat-cepat, ya. Dibaca
sebab ini sholawat yang luar biasa. Dan ini keistimewaan Nabi Ibrahim. Nabi yang lain mulia dia, tapi namanya tidak diabadikan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pertama kali dipakaikan baju. Kenapa? Karena nanti kita hari kiamat semuanya telanjang. Saya dengan suami kita, anak-anak kita telanjang. Allah SWT disampaikan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghuzlan kama khuliqu. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa sandal, tanpa sepatu, telanjang belum disunat, sebagaimana diciptakan. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca. Nabi membaca, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Wa awwalu ma yusra minal khalaiqi Ibrahim. Dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Para sahabat pernah bertanya tentang ini, Ibu. Ya Rasulullah, bagaimana orang telanjang di hari kiamat? Apakah mereka melihat sekelilingnya? Kata Nabi, tidak ada orang yang kepikiran lihat kanan kirinya, tidak ada. Nih, kenapa dahsyatnya hari kiamat? Ibu, kayak gini Bu ya, bayangkan. Ketika kami haji tahun 15 haji, ada peristiwa Mina. Ingat peristiwa Mina? Peristiwa Mina Bu, itu terjadi di belakang saya persis. Saya bawa beberapa jamaah. Tiba-tiba belakang saya itu ada dari arah lain, itu ada rombongan orang yang kemudian melawan arus jebret begitu. Orang akhirnya berdesak-desakan, bertumpuk-tumpukan, dan terinjak-injak sampai sangat banyak orang meninggal dunia. Bahkan kisahnya itu, yang kalau pernah ke Mina ya, itu kan kita lewat itu kanan kiri ada tenda-tenda, ada pagar besi. Itu orang yang selamat itu sampai lompat besi di atas tenda. Ketika ada temannya lompat begini, naik begini, ada naik punggungnya orang. Ini naik punggung yang bawa yang selamat, narik kain ihram, telanjang, lepas kain ihram. Bayangkan, kain ihram kan tidak semuanya pakai sabun. Kadang-kadang laki itu kalau sudah merasa aman bisa nggak pakai sabun, ditarik. Orang kondisi begitu nggak mikir orang telanjang, mikir selamat, mikir jangan sampai meninggal, mikir jangan sampai terinjak-injak, mikir jangan sampai wafat di situ. Nggak mikir telanjang, nggak mikir aurat orang. Itu diminai seperti itu, apalagi hari kiamat. Maka jangan pernah bayangkan kalau di hari kiamat orang telanjang lalu bingung lihat aurat orang, nggak ada. Dan itu pernah kami alami ketika kami haji tahun 15. Dan riskan alami di belakang saya orang meninggal, ya Allah. Itu peristiwa yang luar biasa, bisa krim di Masjidil Haram, krim jatuh itu. Habis itu peristiwa Mina. Jadi orang bisa bertabrakan karena melawan arus, luar biasa meninggal. Sekarang alhamdulillah sekarang jalurnya beda. Orang berangkat dan orang pulang jalur sudah beda, sehingga tidak ada lagi kasus Mina terulang lagi. Jadi ibu, nanti kita semua di akhirat di hari kiamat itu telanjang.
Dan yang diberikan baju pertama kali itu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu yang dipakaikan baju pertama kali? Karena Nabi Ibrahim itu satu-satunya Nabi yang ketika beliau dilemparkan oleh orang-orang kafir di tengah api yang sangat besar ketika itu, bajunya dilepaskan. Jadi sebagai ulama menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api yang besar itu, dan tidak ada api paling besar kecuali api yang dibakar oleh orang-orang yang akan menghukum Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bajunya dilepaskan. Nggak pakai baju. Sehingga Nabi Ibrahim, kata ulama, karena dibakar tidak pakai baju, sehingga di hari kiamat pertama kali orang yang diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian kita. Dan Nabi Ibrahim mengalami ujian yang luar biasa itu. Yang berikutnya, Ibu rahimahullah, Nabi Ibrahim mendapatkan banyak ujian. Nabi Ibrahim mendapatkan banyak ujian. Ujian pertama Allah sebutkan dalam surat An-Najm sebagai seseorang yang selalu menyempurnakan janji, menunaikan perintah Allah. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Dan ketika Allah sudah memuji hambanya, dia pasti akan mulia semulia-mulianya sampai hari kiamat. Tapi kalau pujian itu dari manusia, sekelompok orang belum tentu yang lain memujinya. Dan pujian itu boleh jadi hanya sesaat, berikutnya pujian itu hilang. Tapi kalau Allah sudah memuji hambanya, ini pujian yang mutlak, dan itu pujian terbaik. Dan pujian manusia itu kadang-kadang pujian yang tidak sebenarnya. Ya. Orang kadang-kadang memuji itu pura-pura. Ya. Orang kadang-kadang memuji kita itu pujian palsu. Kadang-kadang dia tidak seperti itu, dipuji pada sesuatu yang tidak ada padanya. Atau kadang-kadang pujian itu hanya ingin mendapatkan balasan pujian kepada kita. Tetapi Allah memuji karena benar-benar Nabi Ibrahim itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik, maka Allah puji. Dan Allah memuji Nabi Ibrahim sebagai seseorang yang menyempurnakan janji, menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Jadi semua perintah Allah itu ditunaikan Nabi Ibrahim sempurna. Ya. Berdakwah ke kaumnya, disuruh menghancurkan patung-patung, ya. Dimusuhi oleh ayahnya, harus meninggalkan kampung halamannya, terpisah, meninggalkan bayi yang tercinta, ditunggu berapa tahun Nabi Ibrahim? 86 tahun ditunggu, bayangkan.
menikah 86 tahun baru punya anak. Ya, insyaallah. Sabarnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah 86 tahun, dan ketika diberikan anak disuruh meninggalkan. Itu ujian luar biasa. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. 86 tahun berdoa, 86 tahun berdoa. Kadang-kadang orang tidak punya anak setahun mulai putus asa, 2-3 tahun mulai putus asa, ada yang 5 tahun akhirnya putus asa, 10 tahun akhirnya putus asa. Ya. Tapi Nabi dibayangkan 86 tahun. Maka ibu-ibu, kalau kita ada masalah, ada persoalan, ada problem, diuji, dan kita berdoa, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, minta kepada Allah. Karena orang berdoa itu ibu-ibu, dia ulang-ulang doa itu seperti orang naik sepeda pancal. Semakin dia ulang-ulang terus, itu akan semakin mendekatkan kepada tujuan yang akan dia capai. Jangan pernah putus asa. Ada seorang ibu suatu saat tanya saya, Ustaz, saya sudah doakan anak saya sampai saya usia 60 sekian tahun, anak saya belum berubah. Bayangkan, sampai ibunya usia 60 lebih, anaknya masih belum berubah. Seakan-akan ibunya hampir putus asa. Saya bilang, Bu, jangan pernah putus asa. Berdoalah tetap kepada Allah. Allah pasti mengabulkannya. Karena kadang-kadang Allah mengabulkan itu bahkan sesudah orang tuanya meninggal dunia. Saya ada kisah, Masya Allah. Seorang anak cerita, teman saya, setelah saya dulu dapetnya nggak karu-karuan, sampai urusan dihukum di sekolah berkali-kali, sampai urusan dipanggil polisi, orang tua saya sampai dipanggil ke kantor polisi. Tapi saya sekarang alhamdulillah sadar setelah bapak ibunya wafat. Ya. Jadi dia sama saya, Pak Arif, saya ketika ingat bapak ibu saya wafat, tapi itu saya sadar, ya Allah, dulu orang tua saya susahnya seperti itu. Baik. Jadi si anak ini sadar dapat hidayah berubah setelah orang tuanya meninggal dunia. Maka ibu-ibu, ya, kalau kita ada masalah apapun, jangan putus asa berdoa. Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki hati yang selamat. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Maka itu perintah Allah itu bisa kita lakukan dengan mudah kalau hati kita bersih. Perintah Allah itu akan kita lakukan dengan lapang dada kalau hati bersih. Ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau hati kita bersih. Ibu-ibu, contoh. Ini kurban di sini tanggal berapa? Jumat atau Sabtu? Jumat atau Sabtu? Sabtu. Sabtu. Jumat dari Sabtu. Kurban itu yang terbaik Jumat atau Sabtu?
Idul Adha-nya hari apa? Jumat. Kurbannya ada yang Jumat, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Di tempat kami Jumat, di tempat yang lain ada yang Sabtu. Mana yang terbaik antara Jumat Sabtu? Jumat. Kenapa? Jumat itu masih masuk 10 hari awal Dzulhijjah. Sabtu boleh, Ahad boleh, Senin boleh karena masih hari tasrik. Tapi Jumat itu ada keutamaan masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi kalau orang yang boleh hari Jumat ada keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, yang amal itu lebih baik daripada jihad, hari Sabtu juga boleh. Tapi yang paling utama hari Jumat. Rata-rata orang kenapa milih hari Sabtu? Karena Jumatan, alasannya begitu. Gak apa-apa. Tapi kalau pengen keutamaan luar biasa hari Jumat, nah bagian. Dan kurban kita hari Jumat, ibu-ibu atau hari Sabtu boleh. Tapi yang paling penting di antara kita berkurban itu adalah pastikan ketika kita berkurban karena Allah, hati kita harus ikhlas karena Allah, tidak boleh ada ujub, tidak boleh riya, tidak boleh pamer. Itu yang penting. Itu yang penting. Kenapa ibu-ibu rahimahullah? Karena kurban kita itu dulu. Yang kita ingat kisah kurbannya siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim, kisah kurban di zaman Nabi Adam. Nabi Adam ini perlu kita ingat kisahnya supaya kita berhati-hati ketika kurban, supaya kurban kita diterima. Ibu-ibu, orang riba itu pasti dicatat dosa. Orang mencela itu pasti dicatat dosa. Ya. Tapi orang sholat ada yang berpahala, ada yang tidak. Sedekah ada yang diterima, ada yang tidak. Haji tahun ini ada yang mabrur, ada yang tidak. Kurban ada yang diterima, ada yang ditolak. Karena itu dalam kisah anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil berkurban, kurbannya Qabil ditolak, kurbannya Habil diterima. Dan kita ingat dalam kisah kedua anak Nabi Adam itu, ketika Qabil meletakkan kurbannya di sini, Habil meletakkan di sini, akhirnya kurbannya Habil diterima dan Qabil tahu dengan matanya bahwa kurbannya Habil diterima. Tahunya dari mana? Ibu-ibu. Belum. Tanda kurban di zaman Nabi Adam diterima dari mana? Tandanya disambal petir, terbakar, hilang. Jadi dulu itu ibu-ibu di zaman Nabi Adam kurban diterima kelihatan dilihat di mata, nampak nyata. Jadi kurbannya itu disambal petir atau api, hangus, hilang. Sehingga kenapa Qabil ini hasut kepada saudaranya, karena dengan matanya dia tahu kurbannya ditolak sama Allah, kurban saudaranya diterima, akhirnya hasut dan membunuh. Nah, gitu. Sekarang ibu-ibu kita tidak tahu, misalnya ini kurban kambing, ini kurban kambing, mana yang diterima? Nggak tahu. Ini kurban sapi, nggak tahu yang diterima yang mana. Nggak tahu loh. Tapi kita harus berupaya bagaimana supaya kurban kita seperti kurbannya Habil diterima. Apa salah satu syaratnya? Salah satu syaratnya adalah ketika berkurban, Allah katakan dalam surat Al-Kautsar,
fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan berkurban karena Allah. Jadi kalau kita memenuhi syarat kurban karena Allah, maka kurban kita akan seperti kurbannya Habil diterima. Jadi Habil itu berkurban karena ikhlas karena Allah. Dan ibu-ibu, saya punya teman di rumah saya, saudari, kalau kurban patungan sapi 4 juta itu gampang. Yang paling susah itu menjaga hati keikhlasan. Sampai ada yang bilang ala balik sapi satu itu ringan, yang paling susah menjaga Rumah tangga kita sama Bu. Nyucikan baju suami itu gampang, yang susah menjaga keikhlasan. Masakan buat suami itu gampang, yang susah itu menyuguhkan makanan dengan paling berat. Itu paling berat ya. Contoh Bu ya, ini misalnya ada patungan beberapa kelompok A, kelompok B. Kelompok A patungan 4 orang, ya 7 orang, dapat uang 30 juta. Ini 7 orang dapat uang 30 juta. Ternyata kelompok 1 ini dapat sapi kecil, harganya 30 juta. Ini dapat sapi sangat besar, harganya 30 juta. Bayangkan ibu-ibu, kira-kira komentarnya kayak apa? Yang segini, kecil loh. Gak iso menyang. Sapi cilik kok larang. Lho iki lho sapiku gede. Lek menyang belajar orang aku. Itu uangku. Kira-kira ibu-ibu yang diterima yang mana? Bayangkan Bu, ternyata begini kisahnya. Yang beli sapi kecil ini, bayangkan dia beli dari yatim piatu, anak miskin, dia punya sapi cuma 1. Dia bilang sama yang mau beli ini, Pak, mohon maaf sapi saya ini kecil, sebenarnya bukan 30 juta, pantasnya 25 juta, tapi kami ini yatim piatu, nggak punya apa-apa, hanya punya sapi 1. Kami butuh duit, tak jual 30 juta Pak. Karena dia kasihan, rasa sayang, gak mentolok, dibeli 30 juta tanpa ngomong. Yang ini Bu, sapinya besar banget, ditawarkan 30 juta, sama yang beli ditawar kayak ibu-ibu nawar sayur di pasar itu. Ibu-ibu dijual nawar ya, pindah 10 penjual, nggak cocok-cocok. Insya Allah enggak ya. Itu kadang Bu, kalau orang jual sapi begitu, beli sapi begitu ya, bilang mosok sapi segitu 50 juta, tetangga saya kayak gitu tuh nggak sampai 50 juta. Bohong dia, bohong dia. Sambil menghina, kalau sapi jelek itu kulitnya juga hina. Yang bohong, yang menghina juga, yang dusta juga. Akhirnya apa? Yang punya sapi itu jengkel, mangkel, gergeten, dongkol, apa lagi? Akhirnya terpaksa menjual sapinya dengan harga 30 juta sambil hatinya mangkel. Nah, dari sini kita tahu yang diterima yang mana lebih banyak? Yang kecil. Karena itu ibu kalau kurban, nata hati, gak usah komentar kurban orang.
Itu penting. Ini rawan Bu, karena podo nuntuni nuntun wedhus cilik rego 3 juta, nuntun wedhus gede rego 3 juta, komentar ya ngono. Bukan ada komentar Bu, tapi di hati ini wedhus cilik digawa ini. Di hati ini namanya ujung. Ujung itu membuat amal hilang. Ini penyakit hati, itu berat. Hati-hati. Ini korban itu jadi situ. Contoh lagi Bu, iki Bu, omahe gede, lantai loro, mobil loro, awake dhewe omahe sederhana, duwe sepeda motor kok. Padha patungan sak kelompok. Iki yo patungan 4 juta, iki yo 4 juta. Komentar sini gini. Ya. Oke, mobil loro mek 4 juta. Omahe api mek 4. Iki biasa komentar diberi lu. Loh, bayangkan Bu, kita tidak tahu. Ini penyakit hati. Jangan-jangan yang rumahnya bagus, mobilnya 2, dia di masjid sini 4 juta. Dialah tempat dia lahir di Jawa Tengah, ya 4 juta. Kita nggak tahu loh. Anaknya pondok di 4 pondok, semua 4 pondok dia kirim 4 juta, kita nggak tahu. Mertuanya di Banyuwangi, jauh pisang, nah gini. Dikirimi petang, tuh kita nggak tahu. Tuh. Maka nggak usah komentar kurban orang. Khusnudon saja ya Allah. Soge petang juta kali dilihat hubungan pun akeh kali. Ini orang dikirim tok, jadi kan? Orang yang sudon penyakit hati. Itu membuat wis omahe elek 4 juta gak diterima pisan. Gara-gara suudon. Jangan sampai. Ini soal hati bersih itu penting. Nabi Ibrahim hatinya bersih. Nggak ada pamer, nggak ada riak, nggak ada ujub, nggak ada sombong, nggak ada mangkel, nggak ada dengki. Bersih hatinya. Itu bahagia. Bahagia, ibu-ibu. Ini penting hati bersih. Apa contohnya Bu? Kamu terus. Ini satu ya. Ini ada kelompok 7. Satu kelompok isinya 7. Diumumkan kan bisa panitia. Jadi kamu umumkan kelompok sapi 1, namanya Fatimah Sri Wahyuni. Nama kita yang nomor 4 bilang bukan disebut. Langsung nomor berikutnya. Moral ini paling dia semoga sentimen di aku. Kalau hatinya terusik, hatinya sakit, jengkel, kurbannya ini hilang, hangus, tidak dapat pahala karena ada riak, ada sombong, pengen dipuji orang, pengen namanya didengar orang. Itu berat. Kurban itu beratnya di situ. Ya. Bayangkan Bu, misalnya nggak disebut itu ujian, disebut juga ujian. Bayangkan misalnya ini kelompok 1 urunan sapinya kecil, kelompok 2 sapi kecil, kelompok 3 sapi kecil, kelompok 4 sapi kecil. Tiba-tiba ini ada satu korban, hanya satu orang namanya Bu Fatimah, sapinya besar. Nama kita disebut, bayangkan kira-kira gimana? Walaupun sapi jenengan beli sendirian harga 80 juta, tapi kalau ujung 8 juta itu hangus. Jadi kalau kita korban tidak disebut ujian, disebut juga ujian. Itu benar.
Jadi pokoknya umrah petang juta, 5 juta itu gampang. Yang berat soal nata. Nah, sama berumah tangga itu. Buatkan minuman teh gosok itu gampang. Sing angel. Ya kayak ibin bujuk lah kan. Uang ya bu. Masak 2 jam itu enteng bu. Tapi nyobokan nasi ketika sambil senyum itu beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Mek 2 cm ini pakai lerang. 2 cm itu pakai lerang. Tapi temannya datang ke rumah bertamu pisau guyu ngekek-ngekek gitu. Pernah tahu bu? Mari gegeran di bojone berkerengan, yuk misu-misui bojone. 1 menit berikutnya orang tok-tok konco itu langsung guyu. Itu hati. Ya. Jadi hati bersih itu penting. Lebih penting daripada uang 4 juta, daripada kambing 5 juta. Maka hati harus bersih. Itu kunci orang bahagia. Apalagi misalnya kamu kan wis urunan wong itu 3 jutaan, berapa jumlahnya? 21. Ternyata yang ditugaskan beli sapi harganya 2-3 juta, kurang berapa? Akhirnya kita pak yo sing wong 6 gak ono bagaimana kecuali sampean 5 juta yo. Akhirnya kita urunan 5 juta. Setelah urunan 5 juta, yang lainnya hanya 3 juta, sapi disembelih, mestinya kita dapat bagian, ternyata panitia lali. Bayangkan bu, yang 6 orang 3 juta dapat bagian, kita 5 juta gak dapat. Kira-kira gitu. Komentar ini, wes ojo kurbanan kulo maneh. Lho. Mbek tahun ben ngalih, bener. Terjadi bu, terjadi. Wes panitia gak profesional belas ini. Wah, akhirnya komentar medsos gitu. Yo, ya Allah, terjadi bu. Itu. Dan saya bu, 2 minggu lalu isi pengajian di Batu. Saya isi pengajian di masjid ini. Saya cerita begitu, saya cerita, ya Ustaz, saya 2 tahun yang lalu kurban saya dalam bagian ini. Terjadi itu bu, sangat mungkin gitu. Namanya panitia itu juga manusia, mungkin lupa gitu. Mungkin lupa gitu. Ya. Hati-hati jaga keikhlasan. Jangankan gitu bu, ngapunten nggih, bu. Saya itu pas haji tahun 2 tahun yang lalu itu, saya haji tahun lalu. Ada tetangga saya, tetangga masjid saya. Di masjid itu korbannya ketika itu kira-kira kalau nggak salah sapinya 9. Ada kambing sekian belas. Itu tetangga saya yang jamaahnya di masjid, yang aktif di masjid. Bapaknya juga tokoh masjid. WA saya, teman SD saya, Mas Harif, saya kok nggak dapat daging ya? Bayangkan, saya itu sedang haji di Makkah gitu. Dia tahu saya di Makkah kok ya. Bayangkan, terjadi begitu. Gak ikut kurban, Arab-Arab. Apalagi korban, gitu kan? Ya nggak korban saja Arab, apalagi korban, ikut patungan, ikut urunan, nggak dapat bagian, tambah pun. Itu terjadi. Sampai KWA 10 Mas Yosi tak cekinan panitia, saya di Mekah. Tak ceknya panitia, jangan-jangan sudah ke rumah sampeyan saya nggak ada. Tak cek beneran, ternyata bener. Panitia, pito masih kok gak orang jadi ini. Pak Arif, saya udah ke rumahnya,
tutupan nggak ada orang, mau tak kalau di Solo kuatir ono kucing, tak bawa pulang sekarang, tak simpen di kulkas saya, rencananya nanti habis maghrib mau tak kasihkan tuh. Bayangkan segitunya. Ya. Itu soal obat itu sensitif banget. Sensitif banget gitu. Ya. Makanya ibu hati-hati kurban itu. Yang kurban hati-hati, panitia juga harus hati-hati. Saya bayangkan misalnya Bu ya, bayangkan saja. Orang mau kurban itu sini di kampung itu. Ibu-ibu dua anak telu. Ben kurban di masjid kui. Ayo tuku arem. Boleh. Tuku soto sate. Ayo. Tuku mana? Tuku bumbu sate, tuku kecap. Tuku mana? Tuku nanas. Ternyata hari H sampai sore gak dapat. Ibu ngomong anak ini. Anak itu takon ibu-ibu digiopar dengan ibu. Aduh, udah ibu lah bingung sampai loh. Akhirnya sampai malam gak oleh. Gak diceri ibu Muslim nanti untuk sate tempe. Bu sensitif bener. Karena di kampung itu begitu, beda kalau di kota itu kan. Di kota beda, di desa itu Bu. Akhirnya pas menini blonjo nang warung cerita nang tonggonya orang bagian terwajib di kuih. Cerita. Jangankan apa bagiannya rodok titik dulu ya. Itu jadi cerita deh. Gitu ya. Jadi ibu ini penting jaga hati. Ya, kalau sudah kurban berserah mau. Ya, sampai ada teman saya bercerita, oh Ustaz Ali, kalau saya kurban itu, pokoknya mari kurban, tak titik hormati ya, waktu katanya boleh tak tinggal. Bu diomong orang tak buka. Mereka khawatir kopiah, bu disebut jalan kuborak, bapak nois. Saya sebetulnya orang itu karena hati-hati urusan maka ibu kalau ingin dapat pahala yang ikhlas ya ngai teh yang bujuri sing ngekei dibuyu ya menyiapkan makan sambil senyum ya gitu lain jenengan gak guyu gak mesem ati loro sia-sia nyetrika bajune bojone ambe Salbo yo nyetrika iku gampang sing angel iku loro ati iki disetrikano sik rewel ae gitu komentar orang itu ya maka ibu jaga hati. Nabi Ibrahim itu hatinya bersih ya maka Allah nasihatkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha fi qalbin salim. Ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, bersih, suci, sehat, selamat. Maka apapun amal-amal kita hanya akan diterima oleh Allah ketika hatinya bersih. Ya, ini penting. Ya, berikutnya Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan awwahun halimun munibun. Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun, laki penghibah dan suka kembali kepada Allah. Apa itu halim? Kalau punya anak namanya halim. Ya, itu sabar dan tidak membalas dan menghukum.
dengan memberi kesempatan kepada pihak yang bersalah bisa memperbaiki diri. Itu halim. Ibu ada namanya anaknya Halim. Kalau dikasih nama anak yang bagus itu Halim. Tidak hanya sabar. Ada anak diberi nama sabar, ada yang bernama Halim. Halim itu lebih kesabarannya daripada kata sabar. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hati lagi penyantun halim. Kenapa? Nabi-nabi yang lain ketika dimusuhi oleh kaumnya, ya, dimusuhi dakwahnya oleh kaumnya, akhirnya banyak yang Nabi itu meminta agar mereka diazab oleh Allah. Ya, Nabi-nabi itu mohon agar mereka diazab oleh Allah. Nabi Nuh kaumnya diazab dengan apa? Banjir besar. Ada yang kemudian dibenamkan ke dalam perut bumi. Ada yang dihujani batu dari langit. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada kisah kaumnya diazab. Tidak ada kisah kaumnya diazab. Bayangkan, dimusuhi kaumnya, dilemparkan ke dalam api, diusir, tidak berdoa jelek. Sebagaimana Rasulullah SAW di Taif dilempari batu, doanya tetap baik. Nah, ini luar biasanya, ya Nabi Ibrahim. Halim itu sabar, tidak balas, ya, sabar, bahkan ingin yang mendolimi, menyakiti, menyusahkan jadi orang baik. Nah itu Masya Allah, ya. Nah, jadi kalau keluarga ibu yang namanya Halim itu ketika disakiti mendoakan kebaikan, disakiti mendoakan kebaikan, dizalimi mendoakan kebaikan. Nah, itu Nabi Ibrahim, ya. Berikutnya Allahun. Apa Allahun itu? Seorang yang sangat takut kepada Allah, sangat takut kepada Allah, sehingga sering berdoa dan memohon kepada Allah. Allahun, orang yang sangat takut kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim itu dia husnudzon kepada Allah, berdoa tidak pernah putus asa, meminta tidak pernah berhenti kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim, ya. Maka ibu, ya, mintalah kepada Allah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti, ya. Yakin doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya munibun, selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan. Jadi mengembalikan semua urusan kepada Allah. Ketika diuji dengan ujian apapun, dia tahu hakikat ujian itu sesungguhnya berasal dari Allah. Maka ibu, Nabi Ibrahim diuji dengan kaumnya. Hakikat sesungguhnya ujian itu dia kembalikan kepada Allah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu diuji dengan suaminya yang bergening, ujian itu berasal dari siapa? Bukan suami jenengan sesungguhnya. Siapa? Allah. Benar, Bu. Kalau suami kita gergeno, itu sesungguhnya ujian dari Allah. Bila lagi tahu, ini suamiku, engkau asalnya menjadikan dia begini, supaya sadar ini bukan dari suami, supaya nggak mangkal sama suami. Kenapa Nabi Ibrahim nggak jengkel sama kaumnya? Karena hakikat ujian itu berasal dari Allah. Nggak jengkel sama ayahnya karena tahu ujian itu dari Allah.
sahabat ya, ketika ayahnya meninggal dunia, Nabi Ibrahim kan ingin mendoakan orang tuanya kan? Nabi Ibrahim ingin mendoakan orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim diusir orangnya, dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhanku wahai Ibrahim, kata ayahnya, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nabi diusir oleh kaumnya dan oleh ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim berikutnya? Qala salamun alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepada wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya, aku akan mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ibu-ibu, sampai Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, itu saking yakinnya ujian dari Allah bukan ayahnya, sampai tetap berharap agar ayahnya mendapatkan keselamatan dan dimohonkan ampun kepada Allah. Itu luar biasa. Tadi saya kemarin itu kaget lihat ada berita di TV. Bilang ya Allah, ada seorang anak wanita membunuh ibunya. Beritanya, ya Allah, saya nangis bisa ya Allah. Ada seorang anak wanita membunuh ibunya. Ya, betul. Kalau ibunya ditarik, kemudian ibunya dicekik. Dia cerita sama reporter di Tuban. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Seringkali anak itu begitu. Tidak ada orang tua tak adil sama anaknya, tidak ada. Ya Allah, sampai bunuh ibunya dicekik. Kemudian anaknya dicekik pula. Boleh. Saya nangis betul. Saya lihat itu, karena saya 2 pekan yang lalu saya ada acara 12 Safar. Saya nggak pernah lihat TV di rumah, itu nggak pernah lihat TV. Baru di hotel itu lihat TV sebentar, pengen lihat berita TV baru. Ya Allah, ada anak wanita sudah dewasa mencekik ibunya. Ya Allah, amin. Ya, lalu bilang kita jangan sampai. Ya, maka hati-hati ya. Ya. Maka hati yang bersih itu menjadi penting. Ya, hati bersih itu menjadi sangat. Ya, ibu, anak bunuh ibu kandung di Kudus. Ya. Ya. Anak tega bunuh ibu dan serang ayah di Depok. Ya Allah, kalau sakit hati. Hari itu lagi. Dan luar biasa berita-berita begini hari-hari ini ya Allah mengerikan. Gak punya perasaan, gak punya hati. Ya. Berat, kisahnya berat-berat. Maka menjaga hati itu menjadi penting. Ya, membersihkan hati menjadi penting. Ya, menyerahkan semua urusan kepada Allah itu menjadi sangat penting. Ya. Ada suami bunuh istri, ada istri bakar suami, tidak. Ya Allah, tetangga saya, kampung saya, ada suami membunuh istrinya dengan pisau lalu dia bunuh diri. Tetangga saya. Ya Allah, kenapa? Karena ketika dia diuji, yang dilihat adalah orangnya, bukan Allah. Maka yang penting, kalau kita diuji itu lihat Allah, ya Allah, ini darimu. Ya. Supaya tidak ada dendam kepada orang yang menjadikan kita diuji itu. Karena hakikat ujian itu berasal dari itu. Hajar ditinggal di padang pasir.
oleh suaminya. Siapa yang memuji? Bukan suaminya. Allah yang memuji Hajar, dan akhirnya Hajar ridho dengan ujian ditinggal di tanah padang pasir. Jadi ibu-ibu kalau kita diuji dengan keluarga, lihat siapa? Allah. Lihat siapa? Allah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Anak bermasalah, dia siapa? Allah. Saudara memfitnah, dia siapa? Allah. Supaya hati tersadar, supaya hati tersadar. Dan yang terakhir, ya, 5 sifat sekaligus dalam satu konteks. Ya. Surat apa? An-Nahl 120 sampai 123. Ya. Beliau adalah kana umat pemimpin. Ya. Qanitan, taat kepada Allah. Ya. Hanifan, condong menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Walam yakun minal musyrikin, beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim itu bertauhid, tidak pernah syirik. Ya, tidak pernah syirik. Ya. Syakiran li an'umi, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ibu-ibu, jadi Nabi Ibrahim itu bersyukur kepada Allah, sangat bersyukur kepada Allah sampai nikmat yang paling kecil, ya. Jadi li'an umi itu maksudnya nikmat yang kecil, sekecil-kecilnya disyukuri, apalagi nikmat yang besar. Maka ibu, kalau kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang kecil, mustahil kita bisa bersyukur dengan nikmat yang besar. Ya. Maka sekecil apapun disyukuri. Misalnya ibu, kita semua diuji dengan keluarga, seberat-beratnya ujian, alhamdulillah sudah punya suami. Banyak orang tidak punya suami. Anaknya bermasalah, disyukuri, ya Allah, alhamdulillah punya anak. Ya, didoakan anaknya, dididik, dimintakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing anak-anak kita. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh, ya, suudzon, berburuk sangka atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah. Ini nikmat luar biasa, sekecil-kecilnya disyukuri, ya, disyukuri. Ya. Ini betul. Dan Nabi Ibrahim seperti ini. Ya. Karena itu Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim dengan 5 kemuliaan. 1, ijtabahu, Allah memilihnya jadi nabi rasul terbaik. Wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Dan Nabi Ibrahim adalah panutan. Itu kemuliaan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, ibu, mari kita jadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan. Ya, taat kepada Allah. Ya, orang yang hatinya bersih. Ya, orang yang penyabarnya luar biasa. Ya, dan dia orang-orang yang
menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan sedikit ini jadi ilmu yang manfaat. Ya, mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cukup. Ya, kurang beberapa menit. Ada satu poin yang disampaikan Ibu. Ada. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dengan kalimat sholawat tadi, sholawat yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Bagaimana seandainya kita berpikir, misalkan membaca sholawat yang pendek, Sallallahu ala Muhammad sekian ratus mungkin, dengan hanya membaca sholawat Ibrahim tapi dalam waktu yang sama sehingga hanya mendapatkan sedikit. Itu yang baik yang benar. Kemudian yang kedua, di dalam sholawat itu kan ada kalimat sayyidina, ada yang tidak sayyidina. Itu bagaimana penggunaan sayyidina itu di dalam sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terkait dengan sholawat. Bagaimana kita baca sholawat Ibrahimiyah dalam waktu misalnya 5 menit, atau baca sholawat saja tanpa Ibrahimiyah, sholawat pendek itu 5 menit. Ya, insya Allah ya, kedua-duanya sama-sama pahalanya besar. Ya, silakan ibu mau baca sholawat pendek 5 menit atau sholawat yang panjang Ibrahimiyah 5 menit, monggo. Tapi intinya kita diberitakan untuk baca sholawat. Ya, itu. Ya, masing-masing ada keutamaannya sendiri-sendiri. Tapi yang terbaik adalah baca sholawat secara sempurna, sebagaimana sholawat yang kita baca ketika sholat. Yang kedua terkait dengan baca sayyidina. Ya, bagian di ulama itu ada berbeda pendapat. Tetapi satu perkara yang penting terkait dengan sholat, ibu-ibu, sholat itu gerakannya, tata caranya, bacaannya itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Allahu Akbar, nggak boleh, Alhamdulillah nggak boleh. Ya. Nah, ketika sujud bacaannya sudah dicontohkan. Nggak boleh sujud itu misalnya baca takbiran, nggak boleh. Termasuk sholawat dalam sholat itu dicontohkan oleh Nabi tanpa sayyidina. Tapi di luar sholat kita boleh menambah sayyidina. Karena di luar sholat itu tidak ada ketentuan khusus bagi kita. Ya. Tapi dalam sholat yang terbaik adalah baca sebagaimana sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu para sahabat bacanya juga tanpa sayyidina. Begitu ya. Betul ya? Jadi sebaiknya, dan kita baca ketika sholat tanpa sayyidina itu juga tidak menyalahi. Bapak itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ya, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait kurban. Ini biasanya kan panitia di kampung itu ibu-ibu yang merasa jadi panitia seolah-olah daging yang dia timbang atau yang dilakukan kegiatannya itu dianggap itu ada sebagian karena saat panitia jadi saya karping buku sendiri gitu. Saya perhatikan akhirnya beberapa panitia tadi memasukkan ya ada daging atau kepala atau apa dikresek masing-masing besar-besar. Saya yang merasa berkorban saya diem aja. Saya nggak minta dikasih ya, enggak saya gitu. Terus pertanyaan saya, apakah daging atau hak yang diambil oleh panitia itu kan apakah haram atau bagaimana Ustaz? Gitu. Karena kan dia merasa panitia kayak berkuasa gitu. Ya, terima kasih. Oke, ibu-ibu yang berbahagia terkait dengan pembagian daging kurban, ya. Yang
sering terjadi polemik di masyarakat, satu terkait satu bagian panitia, dua bagian untuk yang jagalnya. Terus kalau dia jagal itu kalau kita datangkan orang harus bayar. Maka satu dipastikan jagal itu dibayar bukan dari hewan kurban. Tidak boleh. Misalnya jual kulitnya untuk bayar jagal tidak boleh. Maka biasanya panitia itu menyebutkan patungan 4 juta masuk di dalamnya biaya operasional. Nah itu. Ya. Yang kedua terkait dengan panitia. Panitia juga tidak boleh mendapatkan gaji bayaran dari hewan kurban. Dia boleh mendapatkan bagian dari daging itu karena dia bagian dari orang secara umum yang berhak mendapatkan daging. Ya. Karena itu biasanya di beberapa tempat itu di bagian pembagian itu jelas. Ya. Memang kadang-kadang jangankan panitia, kadang-kadang masyarakat itu ngambil sendiri. Kadang-kadang begitu. Ya. Maka tentu siapapun yang mengambil tanpa izin atau dengan cara yang tidak benar itu sesuatu yang dosa. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Bermani panitia juga secara izin itu nggak boleh. Ya, itu juga tidak boleh. Artinya kalau kita jadi panitia kita harus berlaku jujur. Ya, kalau kita bukan panitia, ada orang panitia melapor itu. Kalau kita mampu ya diingatkan. Tapi kalau tidak, ada keuntungan lebih besar kalau kita ingatkan, maka kita hindari. Ya, kita hindari. Ya, karena itu yang penting pertama ketika mau kurban itu panitia harus jelas. Kira-kira sapi satu, kira-kira bisa dibagi berapa bagian. Yang berkurban dapat sekian, yang lain dapat sekian, yang dimakan sekian. Dan begitu. Karena itu di tempat saya kadang-kadang Bu, kalau kurban itu sudah jelas dari awal. Nanti yang kurban, misalnya kambing dia dapat bagian ini. Kalau dia dapat sapi dapat sekian kilo daging. Nanti yang dibagikan sekian bagian, yang dimakan bersama sekian. Itu jelas buat saya. Karena buat saya kalau kurban itu mesti masak-masak ibu-ibunya itu. Nah itu dimakan bareng-bareng. Itu biasa. Ya. Maka sebaiknya ya hati-hati. Tidak hanya panitia, bukan ada masyarakat awam pun tiba-tiba ikut nimbrung, ngambil semaunya. Ya insya Allah kalau kita agak jangan sampai kata insya Allah ya cukup begitu ya. Insya Allah sudah 10 ya sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya sejenak kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya ini 10 hari yang luar biasa ya menjelang besok wukuf ya. Mudah-mudahan doa kita di hari yang berkah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana Rabbana taqabbal minna siyamana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna shadaqatana wa zakatana wa udhiyatana. Ya Allah, terima salat-salat yang telah kami tegakkan. Ya Allah, berikan pahala terbaik puasa Ramadan yang telah kami lakukan. Ya Allah, berikan balasan terbaik sedekah dan zakat yang telah kami keluarkan. Ya Allah, jadikan kurban kami nanti kurban yang Kau terima ya Allah. Jadikan kurban di Idul Adha nanti kurban yang berpahala ya Allah. Kurban yang Kau terima, kurban yang berpahala,
korban yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, korban yang menjadikan kami mendapatkan cintamu ya Allah. Ya Allah, terima semua amal kebaikan kami, khususnya amal-amal kami di 10 hari pertama Dzulhijjah ini ya Allah. Berikan pahala berlipat-lipat ya Allah, berikan pahala terbaik ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sabirin, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, terutama dosa kami kepada keluarga kami. Ampuni ya Allah kesalahan kami kepada anak-anak kami, kesalahan kami kepada suami kami, juga kesalahan kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada ayah ibu kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup hari ini, izinkan kami berbakti kepadanya ya Allah. Jadikan kami anak yang ridho sebagaimana Nabi Ismail kepada ayahnya, sebagaimana Nabi Ismail mentaati perintah ayahnya, walaupun itu berat, walaupun itu sulit. Ya Allah, jangan jadikan sisa umur kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan jadikan sisa usia kami menyusahkan orang tua kami lagi. Ya Allah, orang tua kami ada yang sudah wafat, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni kesalahan orang tua kami, ampuni dosa-dosa bapak ibu kami. Ya Allah, orang tua kami sudah banyak yang dimakamkan. Jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Berikan cahaya di makam orang tua kami ya Allah. Luaskan kubur bapak ibu kami. Jadikan kubur yang tempat istirahat terbaik buat orang tua kami. Terima semua amal kebaikan orang tua kami, terima semua ibadahnya, terima semua amal solehnya. Jangan disia-siakan ya Allah. Ya Allah, jadikan amal soleh orang tua kami sebagai teman terbaik di kuburnya ya Allah. Jadikan sebagai teman terindah di kuburnya ya Allah. Jadikan sebagai teman yang membahagiakan di kuburnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Rahmati orang tua kami, cintai bapak ibu kami, berikan bahagia mereka ya Allah, berikan bahagia mereka ya Allah, dan maafkan kami anak-anaknya yang belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami, terima doa kami ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ahlina. Ya Allah, lembutkan hati kami, satukan hati kami dengan keluarga kami. Tumbuhkan cinta kasih sayang kepada keluarga kami, tumbuhkan cinta kasih sayang kepada anak-anak kami, tumbuhkan cinta kasih sayang kepada suami kami, kepada saudara kami. Jauhkan kami dengan keluarga kami dari permusuhan ya Allah. Jauhkan hati kami dari rasa benci ya Allah. Selamatkan hati kami dari rasa jengkel ya Allah. Selamatkan hati kami dari rasa marah ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, selamatkan hati kami sebagaimana Engkau bersihkan hati Nabi Ibrahim ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan semua bahagia di dunia ya Allah. Kami ingin bahagia bersama anak-anak kami. Kami ingin bahagia bersama keluarga kami. Ya Allah, kami ingin bahagia di surga. Kami rindu surgamu. Kami benar-benar rindu surgamu. Tapi kami ingin ke surga menggandeng anak-anak kami, menggandeng tangan suami istri kami. Ya Allah, untuk ayah ibu kami, berikan surga terbaik ya Allah. Berikan surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, kami ingin di surga terbaik bersama orang tua dan keluarga kami. Ya Allah, selamatkan kami semua dari api neraka. Berat ya Allah, tak kuat. Anak-anak kami pula selamatkan ya Allah. Jauhkan ya Allah. Lindungi ya Allah dari api neraka. Ibu kami ya Allah, selamatkan ibu kami dari siksa neraka. Ayah kami yang bekerja buat kami, susah buat kami, penderita buat kami, selamatkan dari api neraka. Lindungi dari api neraka seluruh keluarga kami, jamaah masjid ini, keluarga kami semuanya ya Allah, selamatkan dari api neraka. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.